Halo guys, balik lagi sama gua Pai dari channel Digital Garage. Di video kali ini, gua mau bahas sebuah mobil JDM yang menyimpan konspirasi di belakangnya. Mobil yang sangat terkenal di kalangan pecinta mobil, karena tampangnya yang keren dan timeless banget. Ya, kalian udah tahu dari judul videonya. Kali ini gua mau bahas konspirasi di balik Honda NSX. Ada beberapa teori konspirasi yang bakal gua kasih tahu ke kalian. Dari Honda sengaja nyelesain NSX, atau ada kekuatan lebih besar yang ingin NSX gagal. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke pembahasannya. Oke, pertama kita kenalan singkat dulu sama Honda NSX. Honda NSX adalah supercar buatan Honda yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Honda NSX generasi pertama menggunakan mesin V6 3 liter VTEC dengan 270 horsepower. Lalu Honda melanjutkan generasi kedua NSX tahun 2016 sampai 2022 yang menggunakan mesin V6 3,5 liter twin turbo plus 3 motor listrik hybrid menghasilkan 573 horsepower dengan penggerak roda AWD. Gua rasa cukup perkenalan singkatnya dan sekarang kita masuk ke teori yang pertama. Teori pertama, NSX generasi pertama terlalu sempurna, mengancam Ferrari dan supercar Eropa. Di akhir 1980-an, industri supercar masih didominasi oleh merek-merek Eropa kayak Ferrari, Lamborghini, dan Porsche. Mereka dikenal dengan mobil-mobil eksotis yang mahal, sulit dirawat, dan gak praktis untuk penggunaan harian. Terus, datanglah Honda NSX pada tahun 1990, yang langsung mengubah standar supercar dunia. NSX nawarin performa yang hampir setara Ferrari 348, tapi dengan harga lebih murah dan tingkat keandalan yang jauh lebih tinggi. Kayak yang udah gue singgung di perkenalan tadi, mobil ini pakai mesin V6 3 liter dengan teknologi VTEC yang memungkinkan mesinnya meraung sampai 8000 rpm tanpa kehilangan keandalan. Selain itu, NSX jadi mobil pertama di dunia dengan sasis full aluminium yang ngejadiin mobil ini ringan dan sangat responsif di tikungan. Lebih gila lagi, NSX dikembangin dengan masukan langsung dari Ayrton Senna, legenda Formula One. Dengan semua teknologi itu, NSX mengancam eksklusivitas supercar Eropa. Namun, apakah ada tekanan dari industri otomotif global untuk menghentikan NSX? Jika Honda terus ngembangin NSX, ngebuat dominasi Ferrari dan Lamborghini bisa kegeser. Beberapa pihak percaya kalau Honda akhirnya ngeberhentiin produksi NSX pada tahun 2005 bukan karena penjualan jelek, tapi karena tekanan dari para pesaingnya. Dunia supercar nggak bisa menerima mobil yang terlalu sempurna dan bisa diandalkan kayak NSX. Mungkin inilah yang jadi alasan Honda nggak memberikan penerus langsung setelah NSX pertama dihentikan. Ini bukan lagi soal permintaan pasar, tetapi soal menjaga keseimbangan industri otomotif global. Sebelum kita lanjut ke teori selanjutnya, bisa banget bantu channel ini dengan cara subscribe, karena 99,5% penonton di channel ini belum subscribe. Dengan subscribe, kalian sudah mengurangi satu pengangguran di negeri ini. Thank you. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori kedua. Honda dilarang mengembangkan supercar lagi. Honda yang dikenal sebagai pabrikan mobil yang lebih fokus ke kendaraan massal kayak Civic, Accord, dan CR-V. Supercar kayak NSX bukanlah bagian utama dari identitas Honda. Menurut teori ini, Honda mungkin dapat tekanan, baik dari internal maupun eksternal, untuk enggak lagi bermain di dunia supercar lagi. Dari sisi internal, Honda bisa aja nganggap kalau membuat NSX bukanlah strategi bisnis yang menguntungkan. Mengembangkan supercar itu memakan biaya besar, tetapi penjualannya terbatas. Jika mereka bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dari mobil-mobil keluarga, kenapa harus repot-repot ngebuat NSX? Namun teori lain menyebutkan kalau ada kemungkinan regulator industri otomotif global nggak ingin pabrikan Jepang mendominasi pasar mobil sport high-end. Kalau Honda berhasil, maka bisa jadi merek Jepang lain kayak Toyota dan Nissan akan semakin agresif di pasar ini, mengancam eksistensi supercar Eropa. Ada juga dugaan kalau lobi-lobi dari industri otomotif Eropa dan Amerika mempengaruhi keputusan Honda untuk nggak lagi fokus pada NSX. Ini menjelaskan kenapa setelah NSX pertama dihentikan, Honda butuh lebih dari 1 dekade untuk ngehadirin penerusnya. Apa Honda benar-benar kehilangan minat pada NSX? Atau mereka dilarang untuk melanjutinya? Teori ketiga, NSX generasi kedua sengaja dibuat gagal.
Ketika Honda akhirnya meluncurkan NSX generasi kedua pada 2016, banyak orang yang punya ekspektasi tinggi ke Honda. Tapi saat melihat hasil akhirnya, banyak yang kecewa. NSX generasi kedua mengusung teknologi hybrid dengan sistem penggerak all-wheel drive atau AWD yang bertentangan dengan kesederhanaan NSX pertama. Selain itu, harganya melonjak drastis sampai 150.000 US dollar, membuat lebih mahal dari Nissan GT-R dan mendekati harga McLaren 570S. Banyak penggemar NSX ngerasa kalau mobil ini kehilangan identitas sebagai supercar sederhana yang bisa diandalkan. Ditambah dengan kurangnya promosi dan strategi pemasaran yang lemah, NSX baru ini nggak pernah benar-benar sukses di pasaran. Apa iya, Honda sengaja ngebuat NSX generasi kedua nggak menarik? Kalau Honda benar-benar pengen NSX baru sukses, mereka bisa saja membuat lebih terjangkau dan tetap mempertahankan konsep mid-engine V6 tanpa sistem hybrid yang rumit. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. NSX generasi kedua terasa lebih kaya proyek teknologi daripada supercar sejati. Akhirnya, hanya 6 tahun setelah peluncuran, Honda menghentikan produksi NSX pada 2022. Ini memunculkan spekulasi bahwa NSX generasi kedua hanya dibuat sekedar untuk menghidupkan nama NSX, tanpa niat serius untuk mendominasi pasar supercar. Kalau ini benar, maka NSX generasi kedua cuma pion dalam permainan besar Honda. Teori keempat, Honda NSX adalah proyek eksperimen rahasia untuk F1. Teori ini mengatakan kalau NSX bukanlah mobil produksi massal biasa, tapi proyek eksperimen untuk mengembangkan teknologi balap Honda secara diam-diam. Jika diperhatikan, NSX generasi pertama lahir saat Honda sedang mendominasi Formula One bersama McLaren Honda. Banyak teknologi dari NSX kayak sasis aluminium ringan dan mesin high revving sangat relevan dengan dunia balap. Bahkan, Ayrton Senna yang saat itu membela McLaren Honda terlibat langsung dalam pengembangan mobil ini. Nggak hanya itu, NSX generasi kedua pun muncul pada 2016, pada saat Honda kembali ke Formula One bersama McLaren. Hal menarik terjadi setelah Honda keluar dari F1 pada tahun 2021. Hanya setahun setelahnya, NSX generasi kedua dihentikan. Ini bukan kebetulan. NSX mungkin bukan benar-benar dibuat untuk menjadi mobil sport yang kompetitif di pasar, tapi lebih sebagai laboratorium berjalan untuk mengembangkan teknologi hybrid dan aerodinamika yang kemudian diterapkan di mobil balap mereka. Jika teori ini benar, maka NSX cuma alat bagi Honda untuk bereksperimen, bukan proyek serius yang ditujuin untuk menguasai dunia supercar. Dari semua teori yang udah kita bahas, kesimpulannya apakah Honda NSX memang diselesaikan oleh Honda sendiri? Dari semua teori konspirasi ini, ada beberapa hal yang menarik untuk dipertimbangkan. NSX pertama mungkin terlalu sempurna dan merusak konsep eksklusivitas supercar Eropa, sampai produksinya dihentikan setelah 15 tahun tanpa menerus langsung. NSX generasi kedua dibuat dengan pendekatan yang jauh berbeda, dengan harga yang lebih mahal dan teknologi yang lebih kompleks. Seolah-olah Honda enggak benar-benar ingin mobil ini sukses, dan kemungkinan bahwa NSX cuma merupakan alat eksperimen bagi Honda untuk mengembangkan teknologi F1. Dan setelah Honda keluar dari F1, NSX pun dihentikan. Jadi, apakah Honda NSX benar-benar sengaja diselesaikan? Atau ini semua hanyalah kebetulan? Yang jelas, Honda NSX adalah salah satu supercar yang paling unik yang pernah dibuat. Namun, dunia otomotif memang penuh dengan kepentingan dan permainan di balik layar. Apakah ada kekuatan yang lebih besar yang enggak ingin melihat sebuah supercar Jepang mengalahkan Ferrari dan Lamborghini? Itu masih menjadi misteri. Yang pasti, NSX telah meninggalkan warisan sebagai supercar yang berani melawan arus, meskipun akhirnya menghilang dari pasar. Menurut kalian, teori mana yang paling menarik? Dan kalau kalian punya teori lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.